2 Korintus 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memuji diri kami, atau perlukah kami seperti orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Ayat yang keempat, demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan segala sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak tertulis dari hukum yang tertulis, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan tetapi roh menghidupkan. Oke, shalom saudaraku, kita ketemu lagi channel Pelita Kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Menyambung pembahasan kemarin mengenai Yesus dalam buku kitab Nabi Yeremia. Di sana saya juga jelaskan bahwa salah satu yang menjadi korelasi yang sangat dekat adalah bahwa dalam kitab Nabi Yeremia buat pertama kalilah kata perjanjian baru dituliskan dalam perjanjian lama. Gitu ya. Dan yang seperti saya sudah janjikan, saya ingin membahas mengenai konsep antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi pada video ini saya akan membahas mengenai konsep perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan ini menjadi sesuatu yang penting, karena kalau kita lihat dalam firman Tuhan, memang Allah mengadakan banyak perjanjian dengan manusia, mulai dari zaman Nuh dan selanjutnya, banyak perjanjian-perjanjian yang Allah buat antara Allah dengan manusia. Tetapi kalau kita lihat dalam firman Tuhan, yang paling utama, yang paling disorot atau yang paling membedakan itu adalah perjanjian lama dan perjanjian baru. Gitu ya. Tapi jangan Anda berpikir bahwa kata perjanjian lama, perjanjian baru itu berarti itu adalah kitab-kitab yang ada di dalam kitab kita. Tetapi di sini saya lebih berbicara mengenai sesuatu hal yang konseptual tentang apa itu isi dari perjanjian lama dan perbedaannya dengan perjanjian baru. Gitu ya. Ini menjadi sesuatu hal yang penting, karena kadang-kadang kita salah memandang sesuatu hal dengan cara pandang perjanjian lama. Gitu. Kita akan lihat mengenai hal ini. Dari ayat yang tadi kita baca, Paulus menggambarkan bahwa kami tidak perlu memuji diri kami sendiri. Dia menggambarkan bahwa kami adalah pelayan-pelayan dari suatu perjanjian yang baru, dari suatu perjanjian yang ditulis tidak pada loh-loh batu, tetapi yang ditulis oleh roh Allah pada hati manusia. Dan itu sama sekali bukan kesanggupan kami, tetapi oleh karena kehendak Allah semuanya terjadi. Gitu ya. Dan di sini saya akan membahas lebih banyak lagi mengenai konsep antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Gitu ya. Sebelum saya bahas lebih jauh lagi mengenai hal ini, saya ingin tunjukkan beberapa gambar saudaraku mengenai perjanjian lama dan perjanjian baru ini. Tentunya gambar-gambar ini ada sangat banyak di internet, jadi saya tidak akan bahas terlalu mendetil, tetapi paling tidak ini bisa menambah wawasan dari kita sendiri tentang apa sih penggambaran orang. Bagaimana sih orang umumnya menggambarkan tentang konsep perbedaan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Gitu ya. Tadi saya udah bilang perjanjian lama di sini bukan berarti dari kitab Kejadian sampai dengan Maleakhi. Saya bukan bicara itu. Gitu ya. Tetapi yang dimaksudkan perjanjian lama di sini adalah bicara tentang hukum Taurat, hukum-hukum Musa. Gitu ya. Dan kalau kita bicara soal perjanjian baru, maka kita bicara soal kasih karunia di dalam Kristus, bukan semata-mata kitab Matius sampai dengan kitab Wahyu. Jelas saudaraku ya. Kita akan lihat beberapa gambar yang ingin saya tunjukkan. Dari tadi saya bilang di internet ada banyak, tapi saya akan ngambil 3 gambar saja. Mudah-mudahan ini bisa melengkapi. Sebelum nanti saya akan bahas lebih detail lagi hal-hal yang saya anggap paling kritikal mengenai perbedaan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Oke. Di layar kamu udah lihat gambar, Anda bisa lihat gambar yang pertama saudaraku. Ini tentang Old Covenant dan New Covenant, gitu ya. Di sisi sebelah kiri itu adalah Old Covenant, di sisi sebelah kanan adalah New Covenant. Di tengahnya ada sebuah ayat tentang bagaimana, nanti ayat ini juga saya akan ambil dalam Hebrew 8 ayat yang ke-7. Nanti terakhir saya akan bahas mengenai ayat ini. Gitu ya. Kalau kita lihat di sisi sebelah kiri, Anda bisa lihat itu adalah Old Covenant. Dia bilang topik utamanya adalah righteousness of law, kebenaran karena melakukan hukum Taurat. Gitu ya. Di sana ada 15 poin yang tentunya saya sudah bilang tadi, saya tidak akan bahas secara mendetil. Ini sekedar penggambaran bagaimana orang menggambarkan tentang perbedaan antara Old Covenant dan New Covenant, gitu ya. Yang Old Covenant yang pertama di sana adalah blood of animal. Jadi darah yang dipersembahkan oleh persembahan darah binatang, gitu ya. Itu ada di sana yang pertama. Sebentar saudaraku.
Saya aktifkan doodle-nya dulu biar Anda bisa lebih mudah untuk melihatnya. Oke. Ya, jadi yang pertama adalah blood of animal di sini. Ini yang pertama. Terus yang kedua di sana adalah ditulis pada batu, written of stone. Terus ini merupakan bayangan dari perjanjian yang sebenarnya, yaitu perjanjian dalam Kristus. Jadi perjanjian lama itu adalah penuntun pada Kristus. Itu adalah shadow yang ketiga. Dan yang keempat di sini adalah glorious. Kalau kalian baca lanjutan dari yang tadi saya bahas tentang 2 Korintus 3, di sana Paulus menggambarkan bahwa perjanjian yang menuju pada kebinasaan, pelayan dari suatu perjanjian lama, itu ada kemuliaannya, tetapi ada kemuliaan yang jauh lebih tinggi untuk pelayan-pelayanan suatu perjanjian baru. Jadi dia mempunyai sebuah kemuliaan. Itu yang keempat. Yang kelima dia bilang head and end. Jadi ada akhirnya, bahwa perjanjian lama ini menjadi sesuatu bagaimana Kristus menjadi akhirnya dan Kristus menggenapi perjanjian lama. Gitu ya. 6, 7, 8 ini adalah law of Moses, law of works, dan law of sin and death. Ini bicara soal bagaimana perjanjian lama itu adalah hukum Musa, bagaimana orang diselamatkan karena melakukan hukum Taurat, dan ini bicara tentang bagaimana dosa dan membawa pada suatu kematian. Gitu ya. Yang kesembilan dibilang many sacrifices. Ini adalah menunjukkan bahwa dalam perjanjian lama bicara soal persembahan yang bermacam-macam. Anda bisa baca dalam kitab Imamat, ada berbagai macam persembahan dengan aturannya yang harus dibuat pada masa perjanjian lama. Itu yang kesembilan. Di sini yang ke-10 ada dibilang powerless to save. Dia tidak punya kekuatan, tidak punya power, tidak punya kuasa untuk menyelamatkan, karena darah domba jantan dan darah lembu jantan tidak bisa menghapuskan dosa. Ini semata-mata hanya sebagai suatu ritual bagaimana seseorang hidup di hadapan Tuhan. Gitu ya. Yang 11 adalah annual atonement. Jadi dia ada sebuah penebusan yang dilakukan setiap tahun. Yang ke-12 dia bilang adalah early tabernacle. Di sini kemah suci bicara soal sesuatu hal yang lahiriah, sesuatu hal yang ada di bumi, yaitu kemah Musa. Ministry of death, outer form atau flesh, ini bicara soal sesuatu yang nampak di luar. Orang harus melakukan baju tertentu, orang harus melakukan kegiatan tertentu. Itu adalah perjanjian lama. Dan terakhir adalah ministry of condemnation, sesuatu yang membawa pada penghukuman. Itu gambaran selewat mengenai perjanjian lama kalau kita lihat dalam gambar ini. Gitu. Komparasinya dengan perjanjian baru, yang kalau perjanjian lama bicara blood of animal, maka perjanjian baru bicara soal blood of Christ. Gitu ya, darah Kristus yang diberikan. Dan yang kedua dia ditulis pada loh hati. Gitu ya. Ditulis pada loh batu dan loh hati ini yang nanti akan saya banyak sorot. Gitu ya. Dan kalau yang lama merupakan shadow, maka yang perjanjian baru merupakan isinya atau intinya atau substansinya. Gitu ya. Dan mempunyai kemuliaan yang lebih besar dan has no end, tidak pernah akan berakhir. Dan ini bicara soal hukum, bagaimana kasih karunia di dalam Kristus, iman, dan suatu roh yang membawa pada kehidupan. Gitu ya. Dan hanya satu persembahannya, yaitu persembahan dalam Kristus sekali buat selama-lamanya. Gitu ya. Dan ini membawa suatu keselamatan, powerful to save. Gitu ya. Dan ini bicara soal penebusan selama-lamanya, eternal atonement, heavenly tabernacle. Di sini bait suci tidak bicara lagi bait suci yang secara fisik, tetapi bicara soal bait suci yang lebih rohani. Gitu ya. Ministry of life, dan dia inner reality, spirit, bicara soal sesuatu yang rohani. Dan terakhir adalah ministry of reconciliation, bicara soal bagaimana di dalam Kristus kita semua dipersatukan. Gitu. Itu gambaran yang pertama dalam firman tuh, dalam secara umum tentang perbedaan antara Old Covenant dan New Covenant. Sekali lagi saya tidak bicara lebih detail mengenai hal ini, tapi saya akan ambil beberapa poin yang nanti saya akan coba jelaskan lebih jauh, yang merupakan suatu konsep, merupakan suatu intisari dari perbedaan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Gitu ya. Kita lihat gambar yang kedua, saudaraku. Di gambar yang kedua, ini ada sedikit perbedaan. Sebentar, saudaraku. Oke. Kalau Anda lihat di gambar yang kedua. Oke, di sini ada seperti kayak irisan begini. Di lingkaran pertama itu adalah Old Testament, di lingkaran kedua adalah yang New Testament. Di sini ada irisannya, di sini freedom mean to be free and to live how God want us to live. Jadi bagaimana di sana kemerdekaan itu bicara bagaimana kita dibebaskan dan hidup seperti Allah mau atau menghendaki kita bagaimana untuk hidup. Di Old Testament digambarkan bahwa freedom itu artinya sesuatu di mana seorang dibebaskan dari perbudakan. Itu arti freedom di sana. Gitu ya. Terus yang kedua, freedom di sini dibebaskan dari perbudakan, hampir sama dengan yang tadi. Nah, terus dikatakan yang ketiga adalah jika seseorang tidak mengikuti apa yang Allah perintahkan dan atau Allah yang suruhkan, maka dia akan kehilangan mereka punya freedom. Gitu ya. Sementara kalau kita bicara soal perjanjian baru, maka freedom di sini bicara soal suatu kebenaran. Freedom di sini bicara bukan seseorang di mana dia tidak dalam perbudakan, tetapi di bagaimana dia hidup di dalam kebenaran. Itulah suatu
kemerdekaan di dalam Tuhan, gitu ya. Dan kalau seseorang melakukan dosa, maka dia akan kehilangan kemerdekaannya. Tidak hanya sekedar bicara soal tidak ada diperbudak secara fisik, tetapi bicara kalau dia melakukan dosa, maka dia kehilangan kemerdekaannya, gitu ya. Dan sekali lagi, freedom di sini bicara adalah hubungan yang dekat antara Allah dengan manusia, gitu. Dan itu bagaimana bukan semata-mata apakah seorang diperbudak atau tidak, tetapi ini bicara soal bagaimana seseorang bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah, dan itu adalah suatu freedom dalam masa perjanjian baru, gitu ya. Kita lihat satu gambar lagi, saudaraku, gambar yang ketiga. Oke, di gambar yang ketiga Anda bisa lihat ini perbedaan antara orang menggambarkan lagi antara Old Testament dan New Testament, gitu ya. Di Old Testament Anda bisa lihat di sini adalah dia menekankan bagaimana orang Israel hidup di bawah hukum orang-orang Yahudi, Jewish law, hukum-hukum Yahudi pada waktu itu, gitu ya. Terus udah gitu yang kedua, pengampunan ini sama artinya dengan mempersembahkan korban, gitu ya. Udah gitu itu dilakukan secara berulang-ulang. Itu kurang lebih secara sederhana mengenai Old Testament digambarkan pada gambar ini. Sedangkan New Testament bicara bagaimana orang Israel itu tidak lagi bicara soal Israel secara jasmani. Nah, ini juga yang nanti saya akan tekankan. Pada perjanjian baru yang disebut dengan bangsa pilihan Tuhan, itu bukan bicara soal Israel secara jasmani, gitu ya. Terus udah gitu seluruh dunia mendapat berkat, tidak hanya bicara soal bangsa Israel saja. Dan Yesus menjadi korban satu kali buat selama-lamanya. Dan di sini bicara soal bagaimana ada suatu pengampunan kekal di dalam Kristus, gitu ya. Dan ini semua bicara soal Word of God, firman Tuhan. Jelas, saudaraku? Itu beberapa gambar yang saya tunjukkan kepada Anda semua yang ada di internet tentang Old Testament dan New Testament, gitu ya. Nah, sekarang saya ingin bagikan mengenai apa sih yang saya ingin fokus tekankan mengenai perbedaan antara Old Testament dan New Testament ini, gitu ya. Beberapa konsep yang perlu kita perhatikan mengenai hal ini. Yang pertama adalah bicara soal loh batu dan loh hati, gitu ya. Ini yang saya ingin sorot pertama kali menjadi perbedaan antara apa itu perjanjian lama dan apa itu perjanjian baru, gitu ya. Kalau saya kembali pada ayat yang pertama tadi, kalau saya ambil ayat yang ketiga dari 2 Korintus 3 dikatakan, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu hati manusia, yaitu di dalam hati manusia. Ini konsep yang sangat mendasar tentang perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama hukum ditulis pada loh batu, hukum datang dari luar diberikan kepada manusia. Tetapi pada perjanjian baru hukum dituliskan oleh Allah dari dalam hati manusia dan hukum datangnya dari dalam. Gitu ya. Firman Tuhan dimeteraikan dalam hati manusia, tidak datang dari luar tetapi datang dari dalam hati kita sendiri. Seberapa jauh kita bersekutu dengan Tuhan dan Tuhan menuliskan setiap firman Tuhan dalam hati kita. Gitu ya. Kalau kita lihat beberapa ayat di bawahnya tadi baru kita baca sampai ayat yang ke-6, mungkin saya lanjutkan dengan ayat yang 7 di 2 Korintus 3 ya. 2 Korintus 3 saya ulangi ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Ayat yang ke-6 dibilang seperti ini, dan ialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian yang baru. Semua pelayanan perjanjian baru itu tidak terjadi karena kesanggupan kita, tidak terjadi karena kemampuan kita, tetapi karena Allah yang memberikan kesanggupan untuk itu. Dan dibilang suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Ini esensi tentang perjanjian lama dan perjanjian baru. Gitu ya. Di ayat yang 7 dibilang seperti ini. Pelayanan yang memimpin pada kematian terukir di dalam huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Gitu ya, sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu gemerlap sehingga orang-orang Israel tidak tahan menatapnya jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian. Gitu ya. Di video selanjutnya setelah ini saya akan membahas mengenai salah satu tanggapan orang atau mengenai salah satu komentar orang tentang bagaimana kenapa orang Israel sampai sekarang tidak bertobat. Nanti dibicara soal bagaimana Musa menutupi mukanya sehingga orang Israel tidak bisa melihat kemuliaan, gitu ya. Dan ini bicara soal bagaimana selubung menutupi mata mereka sehingga mereka tidak bisa melihat Kristus, dan mereka hanya bisa melihat dan mengenal Kristus apabila selubung itu diangkat, gitu ya. Nanti di video berikutnya saya akan membahas mengenai hal itu. Gitu ya. Tetapi di sini menjadi satu gambaran bahwa perjanjian lama itu adalah suatu hukum, suatu firman Tuhan yang tertulis pada loh-loh batu, yang datang dari luar yang diberikan kepada umat Tuhan dan mereka harus mengikutinya.
gitu ya. Sedangkan perjanjian baru bicara soal firman Tuhan yang dimeteraikan di dalam hati manusia, gitu ya. Dan itu membuat akhirnya orang itu hidup dengan firman Tuhan menjadi bagian dalam kehidupannya. Dalam Amsal 3 ayat yang ketiga dikatakan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ini bicara soal sesuatu bagaimana itu menjadi bagian kehidupan kita. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan tentang bagaimana ini semua terjadi, ini menggambarkan bahwa Allah mau supaya Anda dan saya tidak hanya sekedar mendengar firman Tuhan atau mendapat peraturan-peraturan untuk melakukan ini dan itu, yang seakan-akan itu semua didasari firman Tuhan. Itu adalah masa perjanjian lama. Tetapi masa perjanjian baru bicara soal bagaimana setelah kita menerima firman Tuhan, Allah memeteraikan dalam hati kita. Dan hati kita memberi kesaksian, hati kita memotivasi kita untuk melakukan suatu firman Tuhan. Jadi loh hati di sini bicara soal sesuatu, bagaimana firman Tuhan itu datang dari dalam, bagaimana kita hidup dan menghidupi firman Tuhan itu. Gitu ya. Dan ini menjadi satu gambaran bahwa kita tidak melakukannya atas perintah atau atas sesuatu hal yang orang suruhkan, tetapi kita melakukannya karena kita mengasihi Tuhan. Dan itu adalah perjanjian baru. Esensi perjanjian baru semua datang dari inisiatif dan kesadaran kita karena kita mengasihi Tuhan. Esensi dari perjanjian baru adalah apapun yang kita lakukan, itu merupakan gambaran atau refleksi apa yang di dalam kita. Seberapa jauh Anda dan saya mengasihi Tuhan. Gitu ya. Perjanjian lama menggambarkan suatu peraturan di mana seseorang diperintahkan melakukan sesuatu. Dan kalau dia tidak melakukannya, maka dia berada dalam hukuman. Itulah perjanjian lama. Tetapi perjanjian baru bicara bagaimana seorang yang semakin mengasihi Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan dan dalam dirinya ada firman Tuhan. Maka firman Tuhan itu yang memampukan dia, yang membuat dia melakukan segala sesuatunya. Sebagai satu bentuk refleksi bagaimana dia mengenal dan mengasihi Tuhan. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam Ibrani 8, ayat 8-10 dikatakan, sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan. Ibrani 8 ini adalah ayat yang diambil persis dari kitab Yeremia pasal 31 yang video kemarin saya bahas. Gitu ya. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Ini adalah kata perjanjian baru yang pertama kali tertulis dalam perjanjian lama, yaitu dalam Yeremia pasal 31. Dan ini diulang lagi dalam kitab Ibrani pasal 8 tadi. Gitu ya, itu ayat yang 8. Ayat yang ke-9 dikatakan, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka dan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan mereka menolak aku, demikian firman Tuhan. Lanjutannya, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka. Hukumnya tidak ditaruh lagi dalam bentuk loh-loh hati manusia, tidak dalam bentuk loh-loh batu, tetapi akan ditaruh pada hati manusia dalam akal budi mereka. Dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Jelas aku? Ini konsep yang pertama yang penting kita perhatikan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Maksud saya begini, apapun yang Anda dan saya lakukan, kalau kita melakukannya itu karena perintah dari luar, maka Anda sedang melakukan perjanjian lama. Gitu ya. Tetapi apabila kita melakukannya karena kita mengasihi Tuhan, karena kita rindu menyenangkan hati Tuhan, karena kita semakin mengenal Tuhan, maka kita sedang melakukannya dalam bentuk perjanjian baru. Jelas, saudaraku? Saya ngambil case yang sederhana misalnya. Kalau kita bicara, anggaplah yang kemarin rame misalnya perpuluhan. Ada orang meributkan bahwa ini masa perjanjian lama yang tidak usah lagi dibahas karena perjanjian lama toh sudah digenapi dalam Kristus. Itu memang tidak salah, saudaraku. Tetapi jangan salah bahwa perpuluhan itu ada sejak masa Abraham. Pada waktu Abraham habis berperang dan dia mempersembahkan persepuluhan kepada Melkisedek. Dan itu belum masa hukum Taurat. Itu sebelum masa hukum Taurat ada. Gitu ya. Sehingga ada orang kemudian yang berdalih bahwa, sebelum hukum Taurat sudah ada perpuluhan. Dan ini menjadi satu pertentangan, menjadi satu perdebatan yang tidak ada habis-habisnya. Bagi saya yang terpenting adalah bagaimana Anda dan saya melakukannya. Apabila kita melakukannya karena suatu kewajiban, apabila kita melakukan karena kita tidak mau dihukum Tuhan, apabila kita melakukannya karena kita ditakut-takuti akan mencuri milik Tuhan, maka kita sedang melakukan hukum Taurat. Maka kita sedang hidup dalam perjanjian lama, dan perjanjian lama sudah digenapi dalam Yesus. Tetapi apabila kita melakukannya karena kita mengasihi Tuhan,
Atau kita melakukannya karena kita mengerti tanggung jawab kita sebagai bagian umat Tuhan yang mensupport keuangan gereja, keuangan hamba Tuhan, dan lain sebagainya. Dan kita memberikan dengan sukarela, kita memberikannya karena kita mengasihi Tuhan. Maka kita hidup dalam perjanjian baru dan kita sedang melakukan firman Tuhan dalam masa perjanjian baru. Jelas saudaraku? Ini perbedaan yang pertama yang perlu kita perhatikan kalau kita bicara masalah perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama bicara soal hukum yang datangnya dari luar yang harus kita ikutin. Dan kalau itu tidak dilakukan, maka kita hidup di dalam dosa. Tetapi perjanjian baru, itu bicara bagaimana firman Tuhan dimeteraikan dalam hati kita, dan itu mendarah daging dan menjadi bagian kehidupan kita semua, dan kita melakukannya karena kita mengasihi Tuhan. Contoh yang lain yang sederhana misalnya, Anda dan saya misalnya ke gereja atau anggaplah, beribadah, berdoa, membaca firman Tuhan. Gitu ya. Apabila kita melakukannya karena orang menyuruhkan kepada kita karena kita diintimidasi sehingga kita harus melakukannya, maka kita sedang melakukan dalam kehidupan perjanjian lama. Dan perjanjian lama sudah digenapi semua dalam Kristus dan itu sama sekali tidak ada kuasanya apa-apa. Tetapi apabila kita melakukannya karena kita mengasihi Tuhan, karena kita menyadari bahwa kita perlu bersekutu dan berjumpa dengan Tuhan dan lain sebagainya, karena kita rindu mengenal Tuhan dan tanpa ada paksaan dari pihak luar, gitu ya, maka kita sedang melakukan dalam masa perjanjian baru. Dan Tuhan ada di sana dalam masa perjanjian baru membawa pada suatu kemerdekaan. Perjanjian lama membawa pada satu perbudakan, membawa pada suatu intimidasi, membawa pada suatu ketakutan. Tetapi perjanjian baru membawa pada suatu kemerdekaan, suatu sukacita, suatu ucapan syukur. Dan itu datang dari hati yang mengasihi Tuhan. Jelas saudaraku? Ini konsep yang pertama mengenai perjanjian lama dan perjanjian baru. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam ayat yang lain dalam Roma 10 ayat yang kelima dikatakan, sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Yang kedua, konsep perjanjian lama dan perjanjian baru adalah perjanjian lama bicara bagaimana seseorang harus melakukan firman Tuhan. Dan dia dibenarkan karena dia melakukan firman Tuhan. Gitu ya. Dan tadi dalam firman Tuhan dikatakan Musa menulis tentang kebenaran hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Kalau dia tidak melakukan hukum Taurat, maka dia berdosa. Gitu ya. Nah, kalau kita bicara soal perjanjian baru, maka perjanjian baru bicara soal kasih karunia. Di mana Allah menebus kita dan Allah mengasihi kita selagi kita masih berdosa, kata firman Tuhan. Dan kalau kita melakukan sesuatu firman Tuhan, bukan karena kita ingin memperoleh keselamatan, bukan karena kita ingin dibenarkan, tetapi kita melakukan itu semua sebagai satu bentuk bahwa kitalah orang-orang yang sudah ditebus, kitalah orang-orang yang dibenarkan dan kita mengasihi Tuhan. Gitu ya. Dalam Galatia 2 ayat yang ke-16 dikatakan, kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ayat yang pertama dibilang orang yang melakukannya akan dibenarkan. Tetapi dalam Kristus dia bilang tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tetapi hanya oleh iman kepada Yesus Kristus. Perjanjian baru bicara bagaimana kita mengasihi Tuhan, bagaimana kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan, dan oleh karena kasih karunia Tuhan kita semua diselamatkan. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kemampuan kita menuruti suatu firman Tuhan. Gitu ya. Tetapi karena anugerah Tuhan, darahnya berlaku buat Anda dan saya. Dan kalau kita melakukan firman Tuhan, semata-mata karena kita berkenan kepada Tuhan, semata-mata karena kita mengasihi Tuhan. Gitu ya. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Gitu ya. Perjanjian lama bicara melakukan sesuatu untuk supaya dibenarkan. Perjanjian baru karena seseorang dibenarkan, maka dia melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Jelas aku Anda bisa lihat perbedaannya di sini. Gitu. Kalau kita lihat satu ayat lagi dalam Galatia 3 ayat yang kedua dikatakan, hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Anda dan saya menerima roh keselamatan, menerima roh Allah bukan karena kita melakukan sesuatu, tetapi karena kita percaya kepada firman Tuhan. Dan itu adalah kasih karunia. Kasih karunia bicara bahwa kita tidak melakukan usaha apa-apa, tetapi kita mempercayai firman Tuhan dan Allah berkenan atas itu, dan dia mencurahkan Roh Kudusnya buat Anda dan saya. Dan kita memperoleh roh kebenaran, bukan karena kita melakukan hukum Taurat, tetapi karena kita percaya oleh pemberitaan Injil. Itu perbedaan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Jelas aku? Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, yang terakhir yang saya ingin tekankan di sini adalah
kalau kita bicara soal perjanjian lama, maka kita bicara soal bagaimana Israel adalah umat pilihan Tuhan. Tadi salah satu gambar saya tunjukkan bahwa pada masa perjanjian lama bahwa Israel melakukan Jewish law, sedangkan pada perjanjian baru Israel tidak lagi melakukan Jewish law. Sebenarnya di sini fokusnya bukan masalah apakah dia melakukan hukum-hukum Yahudi atau tidak, tetapi dalam firman Tuhan digambarkan bahwa pada masa perjanjian lama yang disebut dengan Israel itulah umat pilihan Tuhan. Tetapi dalam masa perjanjian baru yang disebut dengan umat kepunyaan Tuhan, itu adalah bukan orang Israel, bukan orang Yunani, bukan orang apapun juga, tetapi satu bangsa yang lahir dari Kristus, suatu bangsa yang mempercayai dan menyerahkan hidupnya kepada Kristus, dan itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10 dikatakan, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih." Ayat ini saya yakin dan saya sudah cukup tahu. "Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu adalah bangsa yang terpilih." Gitu ya. Dan siapa yang dimaksud dengan bangsa yang terpilih di sini? Ada penjelasannya di ayat yang ke-10. Ayat 10 dikatakan, "Kamu yang dahulu bukan umat Allah, pada masa perjanjian lama dia bukan umat Allah." Karena pada masa perjanjian lama yang disebut dengan umat Allah adalah orang Israel. Gitu ya. "Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan." Perjanjian lama bicara satu umat yang menjadi umat pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Perjanjian baru bicara soal satu bangsa, satu umat yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, bahasa, kaum, dan segala macamnya. Dan mereka berkumpul dan mereka percaya pada Kristus, dan itu adalah suatu bangsa pilihan Tuhan. Gitu ya. Ini yang menjadi perbedaan, gitu ya. Kalau kita bicara soal perjanjian lama, maka kita bicara soal Israel, bangsa pilihan Tuhan. Tapi kalau kita bicara perjanjian baru, maka kita bicara bahwa dari suku, kaum, dan bahasa apapun juga, mereka yang mengasihi Tuhan, mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Mereka yang menyerahkan hidupnya dan percaya kepada Kristus, mereka itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Satu bangsa yang baru, satu bangsa yang lahir dari Kristus. Dan ini sebagai satu kegenapan dari janji Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Bahwa oleh karena keturunanmu, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Dan keturunan di sini bicara soal pribadi Yesus. Dan Yesus melahirkan suatu bangsa yang baru, yaitu bangsa yang dilahirkan bukan dari darah dan daging, tetapi dilahirkan oleh janji. Dan dia dilahirkan kembali dalam air dan roh. Dan itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Jelas, saudaraku? Kalau kita lihat dalam Roma 1, ayat yang ke-16 dikatakan, "Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Siapapun dia, kalau dia percaya kepada Kristus, maka Injil mempunyai kekuatan Allah yang menyelamatkan. Pertama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani." Ya, perhatikan kata "tetapi juga". Tetapi juga artinya orang Yahudi juga, orang Yunani juga. Bukan orang Yahudi kemudian orang Yunani, tidak. Gitu ya. Setiap orang yang percaya pada pemberitaan Injil. Entah itu orang Yahudi, entah itu orang Yunani. Gitu ya. Di Roma 10 ayat yang ke-12 saya pernah singgung bahwa dikatakan dalam firman Tuhan, "Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu adalah Tuhan daripada semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya." Jelas, saudaraku? Ini 3 hal yang saya sorot dalam firman Tuhan mengenai perbedaan konsep antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Gitu ya. Perjanjian lama bicara soal yang pertama adalah roh batu, perjanjian baru bicara soal roh hati manusia. Roh batu dan roh hati manusia bicara soal firman Tuhan, yang satu datang dari luar karena perintah, tapi yang satu datang dari dalam karena seseorang mengasihi Tuhan. Dan yang kedua, ini menjadi perbedaannya adalah pada perjanjian lama seseorang diselamatkan karena dia melakukan hukum Taurat. Tapi pada perjanjian baru seseorang diselamatkan karena kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Dan kalau dia melakukan segala sesuatu itu semata-mata sebagai satu refleksi kasih dan keselamatan yang dia peroleh dari Tuhan. Dan yang ketiga, perjanjian lama bicara soal satu bangsa, yaitu bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Perjanjian baru bicara soal satu bangsa, yaitu bangsa yang lahir dari Kristus, yang di dalamnya terdiri berbagai macam suku bangsa, kaum, dan bahasa. Dan mereka percaya pada Kristus Yesus, dan itu adalah bangsa pilihan Tuhan.
Jelas aku? Mudah-mudahan dari ini semua bisa membuat pencerahan buat kita semua tentang perbedaan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Contoh kasus yang tadi saya ambilkan misalnya perpuluhan. Kalau Anda melakukannya dengan sukacita, Anda melakukannya karena tanggung jawab, Anda melakukannya sebagai satu ucapan syukur, lakukan itu semua, dan itu adalah bentuk dalam perjanjian baru. Tetapi kalau Anda melakukannya karena ketakutan dan intimidasi, maka kita sedang hidup dalam perjanjian lama, dan perjanjian lama sudah diselesaikan oleh Kristus Yesus. Gitu ya. Kebalikannya, kita beribadah, kita membaca firman Tuhan, kita berdoa, dan apapun juga, apabila kita melakukannya karena sebagai satu kewajiban, maka itu kita sedang hidup dalam perjanjian lama. Dan itu semua sudah diselesaikan oleh Kristus. Tetapi kalau kita melakukannya karena kita mengasihi Tuhan, maka kita sedang hidup dalam perjanjian baru. Gitu ya. Dan kalau kita lihat dalam firman Tuhan, salah satu bagian penutup, kalau Anda lihat dalam Ulangan pasal 28, di sana Musa memberikan pesan-pesan terakhir kepada umat Tuhan sebelum mereka berpisah tentang berkat dan kutuk, gitu ya. Banyak orang yang sering membahas tentang ini, diberkatilah kamu di ladang, diberkatilah pada waktu kau masuk dan keluar, di depannya apabila kau memperhatikan firman Tuhan maka engkau akan diberkati. Itu berkat. Di bawahnya banyak tentang berkat. Kemudian lanjutkan dengan kutuk. Gitu ya, terkutuklah buah kandunganmu, terkutuklah pada waktu keluar, terkutuklah pada waktu engkau apabila engkau tidak memperhatikan dan melakukan firman Tuhan. Berkat dan kutuk menjadi sesuatu hal itulah dalam kehidupan perjanjian lama. Ada reward dan punish. Kalau seseorang melakukan sesuatu maka dia dapat rewardnya. Kalau seseorang tidak melakukan sesuatu maka dia dapat penghukumannya. Ada berkat dan kutuk. Itulah dalam perjanjian lama. Tapi kalau kita bicara dalam perjanjian baru, kita bicara soal bagaimana berkat Tuhan selalu tersedia buat Anda dan saya. Bagaimana segala berkat rohani di dalam surga tersedia dalam kita dalam Kristus Yesus, kata firman Tuhan. Yang jadi masalah sekarang bukan apakah kita melakukannya atau tidak. Yang jadi masalah apakah kita tetap hidup dalam berkat Tuhan atau kita meninggalkan berkat dan kasih karunia Tuhan. Tetapi berkat Tuhan kekal tersedia buat Anda dan saya sepanjang kita percaya pada Tuhan. Jelas aku? Dan itu menjadi sesuatu hal yang berbeda antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Mudah-mudahan dari video yang sederhana ini bisa memberikan pencerahan buat kita semua tentang perbedaan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Mari hidup dalam perjanjian baru. Perjanjian lama sudah digenapi di dalam Kristus. Perjanjian lama sudah diselesaikan oleh Kristus dan Kristus Yesus menggenapi semuanya itu. Gitu ya. Di dalam Kristus Yesus kita mempunyai kemerdekaan dan itu adalah kasih karunia yang Tuhan berikan buat Anda dan saya. Satu ayat yang terakhir dalam Ibrani 8 ayat yang ke-7 dikatakan, sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Jelas bahwa perjanjian lama itu harus disempurnakan. Perjanjian lama itu cacat. Karena itu semua menjadi penuntun pada Kristus. Sehingga muncullah perjanjian yang baru, yaitu perjanjian dalam Kristus. Dalam firman Tuhan dikatakan bahwa perjanjian lama itu penuntun pada Kristus. Gitu ya. Dan apabila Kristus telah datang, maka perjanjian yang lama tidak diperlukan lagi. Gitu ya. Dan kalau kita bicara soal perjanjian lama dan perjanjian baru dalam firman Tuhan dalam Alkitab, maka Anda harus pandang perjanjian lama dengan cara perjanjian baru. Gitu ya. Saya ulangi, saudaraku. Kalau kita bicara soal perjanjian lama dan perjanjian baru dalam Alkitab, maka Anda harus pandang perjanjian lama dengan cara perjanjian baru. Misalnya, kita mendengar satu ayat dalam firman Tuhan tidak boleh makan babi. Kalau kita hanya memperhatikan dalam perjanjian lama, berarti kita hanya hidup dalam masa perjanjian lama dan itu semua mendatangkan kutuk. Dan itu semua menjadi sesuatu hal bahwa itu tidak membawa pada suatu kebenaran dan tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, kata firman Tuhan. Tetapi kalau kita memandang itu sebagai kacamata perjanjian baru, ini bicara soal sesuatu bagaimana Allah mengasihi manusia, bahwa segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi apakah segala sesuatu berguna? Gitu ya. Dan kita harus memandang semua konsep perjanjian lama, semua kitab dalam perjanjian lama dengan konsep perjanjian baru. Kalau kita bicara bagaimana tidak ada mantra dan tenung yang tahan terhadap Israel, maka kalau kita baca dalam kacamata perjanjian baru, ini bicara soal tidak ada mantra dan tenung yang tahan terhadap orang-orang pilihan Tuhan dan orang-orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Karena kalau kita bicara perjanjian baru, maka bangsa pilihan Tuhan itu adalah orang-orang yang lahir dari Kristus. Gitu ya. Kalau kita baca dalam firman Tuhan misalnya, jangan mengutuki bangsa Israel. Kalau kita hanya baca dalam kacamata perjanjian lama, maka kita berpikir jangan mengutuki bangsa Israel secara jasmani. Karena itulah bangsa pilihan Tuhan pada masa perjanjian lama. Tapi kalau kita pandang dengan masa perjanjian baru, maka ini bicara soal bagaimana Anda dan saya tidak boleh mengutuki orang-orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Bagaimana kita tidak boleh mengutuki orang-orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Dan itu adalah orang-orang Israel secara rohani.
Jelas saudaraku? Mari Anda dan saya kita pandang perjanjian lama dalam Alkitab kita dengan kacamata perjanjian baru. Karena Kristus sudah menyelesaikan semua perjanjian lama dan mengendapinya pada saat dia mati buat Anda dan saya. Dan Anda dan saya kita hidup dalam perjanjian baru, di mana firman Tuhan ditulis dalam loh-loh batu, di mana kita melakukan segala sesuatu karena kasih karunia yang sudah Tuhan berikan, dan di mana yang disebut dengan bangsa pilihan Tuhan. Itu adalah pribadi-pribadi orang-orang yang menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Dan itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Jelas saudaraku? Mudah-mudahan dari video ini bisa memberikan pencerahan buat kita semua tentang konsep antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Makasih sudah menonton, kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.